Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kembali kita berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Al-Raubah, Desa Pasar Senen, Kecamatan Ampel Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan ke dunia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya di dunia ini untuk membimbing umat kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya para rasul tersebut memiliki kebijakan dalam kehidupan, panduan untuk mengarahkan umat kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para rasul yang menerima kitab atau panduan untuk membimbing umat, di antaranya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui bersama bahwasanya kitab suci Al-Quran adalah kitab yang mengumpulkan daripada kitab-kitab terdahulu. Kitab suci Al-Quranul Karim memuat segala macam-macam permasalahan dalam hidup, memuat tentang cerita-cerita orang-orang di zaman dahulu. Tentunya bukan cerita biasa. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah. Apabila kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan tahu betapa lengkapnya Al-Quran, betapa luar biasanya kandungan yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, lebih-lebih kita sebagai penuntut ilmu agama, hendaklah kita betul-betul mempelajari Al-Quran dari mulai cara membacanya, kemudian kita memahami maknanya, kemudian kita mungkin menghafalnya. Syukur-syukur kalau hafal satu biji Al-Quran 30 juz, Masya Allah, tabarakallah, maka orang itu adalah disebutkan oleh Rasulullah Ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah orang yang istimewa di sisi Allah, orang yang dekat dengan Allah. Makanya orang-orang yang ahli Al-Quran itu jasadnya nanti pada ketika dikuburkan tidak bakalan hancur. Begitu mulianya ahli Al-Quran. Yang perlu kita garis bawahi,
Al-Quran ini tujuan Allah Ta'ala turunkan pertama di antaranya ialah hudan linnas, memberi petunjuk bagi manusia, dan juga kitab-kitab yang sebelum Al-Quran sebagai petunjuk. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran membawa kebaikan bagi umat, bagi Nabi dan umat di zaman itu. Dan terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi terakhir, yaitu kita umat Islam. Maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita berupaya betul-betul untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan menurut keadaan, menurut hajat keperluan di masa tersebut. Turun satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tidak sekaligus 30 juz tersebut. Al-Quran diturunkan di Mekah itu selama 3. Kemudian ayat yang turun di Mekah itu namanya surah Makkiyah. Setelah itu Nabi pindah ke Madinah, Al-Quran diturunkan selama 10 tahun. Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun. Kemudian ayat Al-Quran diturunkan di Mekah 13 tahun, berarti jumlahnya sudah 53 tahun. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, dan di Madinah ayat Al-Quran diturunkan selama 10 tahun. Jadi genaplah usia Rasulullah 63 tahun hingga beliau wafat, meninggalkan kepada kita panduan Al-Quran. Dalam tupikum amrain lain tamasaktum bihi mana tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati aw kama qala. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bakalan sesat orang yang berpegang dengan dua perkara tersebut. Pertama, kitabullah ialah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Ada di yang lain disebutkan wa itrati ahla baiti, dan keturunanku, anak cucuku, atau yang kita kenal dengan para habaib. Itu ada dua riwayat. Pertama, kitab Al-Quran. Apabila seorang muslim, seorang mukmin betul-betul berpegang kepada ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dia kerjakan, apa yang dilarang dalam Al-Quran dia jauhi. Kemudian sumber hukum yang nomor 2, hadis Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah dia jauhi. Maka orang itu dijamin akan selamat, tidak bakalan tersesat. Itulah gunanya kita menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi seolah-olah menjadi syarah, penjelasan daripada Al-Quran tersebut.
Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah